Kali ini pemirsa, gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,9 mengguncang Kabupaten Gianyar, Bali pada Sabtu pagi. Gempa terasa kuat dirasakan warga. Warga Kabupaten Gianyar, Bali merasakan guncangan yang cukup kuat saat gempa bermagnitudo 4,9 melanda kawasan ini. Sejumlah bangunan rumah dan fasilitas umum pun rusak akibat gempa. Pusat gempa berada di dekat Desa Sidan, Kabupaten Gianyar, dan terasa di sejumlah daerah. Warga pun sempat panik dan menyelamatkan diri. Jadi getarnya di sini keras ya? Iya, keras. Ada bangunan yang rusak Bu, di sini? Ada. Tapi nih kok? Di sudut gentengnya itu jatuh, sama ada genteng yang bergeser. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyebut gempa ini tidak berpotensi tsunami. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Unjuk rasa massa di depan pabrik Kanebo di Cileles, Lebak, Banten berlangsung ricuh. Massa bahkan merusak fasilitas pabrik yang dijaga ketat oleh aparat keamanan. Unjuk rasa massa di depan pabrik Kanebo Cileles, Lebak, Banten sempat berlangsung ricuh. Massa bahkan merusak fasilitas milik pabrik dengan merusak pintu gerbang yang dijaga ketat aparat kepolisian. Unjuk rasa ini dilatar belakangi tudingan warga terhadap pabrik yang mengeluarkan limbah bahan kimia beracun hingga mengakibatkan sungai Ciujung tercemar dan membuat ikan-ikan kecil yang menjadi sumber mata pencarian warga sekitar mati mendadak. Yang saya mau air Ciujung itu kembali jernih, biar bisa dipakai lagi. Anak-anak kecil pada menangis. Kapan kita mandi kecai? Sementara itu pihak pabrik menyebut dugaan pencemaran pabrik ke sungai masih dikaji pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak, Banten. Tindak lanjut yang akan kami lakukan, yang pertama kami masih menunggu rekomendasi dari Dinas LH. Yang kedua, berkomunikasi dengan masyarakat terkait dengan kedepannya, kemudian menjalin komunikasi baik dengan teman-teman pegiat sosial. Warga berharap pihak perusahaan mau bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan. Pihak perusahaan juga diminta untuk memberikan bantuan air bersih karena air sungai sudah tidak lagi bisa dipergunakan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Seorang pria bersenjata tajam mengamuk dan menampar seorang polisi di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Usai berhasil diamankan ke Polsek Pulau Gadung, pelaku diketahui positif menggunakan narkoba jenis sabu. Seorang pria mengamuk di tengah jalan Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur, sambil mengancam pengendara mobil dan motor dengan senjata tajam. Petugas polisi yang melintas memujuk pelaku agar tidak membuat onar. Pegang saja, bro. Pelaku yang semula nampak mau dibujuk, namun tiba-tiba menampar polisi. Polisi pun akhirnya melumpuhkan pelaku dan langsung dibantu oleh petugas TNI, PPSU, dan Pol PP yang sebelumnya sudah membujuk pelaku. Diketahui kejadian bermula saat pelaku mengendarai mobil dan sampai di lokasi mobilnya mogok. Pelaku tiba-tiba keluar sambil membawa senjata tajam dan mengancam tukang parkir dan pengendara lainnya. Pelaku kemudian diamankan ke Polsek Pulau Gadung dengan barang bukti senjata tajam. Dari hasil tes urin, pelaku diketahui positif narkoba jenis sabu. Masyarakat itu yang ngamuk, ya ternyata memang ada unsurnya mereka itu mobilnya pertama itu mogok. Begitu mogok, ya belakangnya kan mau jalan nggak bisa, dipaksa dari belakang. Akhirnya dia emosi kepada yang sudah belakang, dia coba empat golok. Akhirnya dia ditaruh goloknya. Setelah itu dia ada petugas PPSU ya akan membantu mendorong mobil. Mana petugas itu diancam juga. Kita tes urin, ternyata yang bersangkutan ini positif menggunakan sabu-sabu. Ya, karena mereka masih memberontak dan teriak-teriak, akhirnya kita bawa ke rumah sakit Kramat Jati untuk penanganan lanjut.
Selain dilakukan tes urin, polisi juga memeriksa kejiwaan pelaku ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Seorang santri di Kampar, Riau menjadi korban perundungan yang dilakukan kakak kelasnya. Korban kini trauma hingga depresi. Setelah dirundung kakak kelasnya, FA tidak mau lagi kembali ke pondok pesantren karena trauma berat. Sejak kejadian itu, korban hanya berdiam diri di rumah orang tuanya di daerah Danau Bingkuang, Tambang, Kampar, Riau. Perundungan terjadi Juli lalu dan sempat viral di media sosial. Korban dianiaya 10 kakak kelasnya karena ditegur saat memainkan tirai masjid pesantren. Seperti apa? Iya Pak, dia sering melamun, kadang nggak tahu kan Pak, teriak-teriak sendiri gitu, dipukul-pukulnya kepalanya kan Pak. Terus kadang kemarin kan diginikannya pisau di tangannya Pak. Itu kan untung ada CCTV, kalau nggak ada CCTV nggak akan tahu orang kan Pak, dibilangnya saya berbohong. Namun berbeda dengan pihak Pondok Pesantren Darul Quran Kariman yang membantah adanya perundungan. Yang terjadi selama ini adalah konseling yang sifatnya memberi nasihat. Penganiayaan tidak ada, perkelahian tidak ada. Tapi senior memukul junior itu apakah bukan penganiayaan? Nah, itu memberikan pendidikan karena adiknya orang sholat, dia melawan, dia keluar, dia melompat, dia mengganggu. Nah, bukan berkelahi. Kalau berkelahi itu berarti dibenarkan ya Pak? Sementara itu, semakin maraknya perundungan di lingkungan sekolah dan pesantren membuat polisi kini giat mengedukasi siswa dan guru. Melalui Rumah Sakit Pusdokes Polri, diadakan program official hospital untuk mengantisipasi perundungan. Para santri dan staf pengajar diberi pengertian dan dampak negatif dari perundungan. Tujuannya adalah tentunya untuk peningkatan kemampuan memahami bullying secara lebih komprehensif. Selama ini bullying ditangani dengan pos-pos pengaduan dan lain sebagainya. Kita berharap justru kalau dimulai dari dalam, dari para pengajarnya sendiri, dari siswanya, dari keluarganya, dengan metode official hospital, pelibatan Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri, penanganan ini jauh lebih komprehensif karena bersifat dari hulu, sehingga kita menanganinya jauh sebelum terjadi bullying. Polri berharap dengan edukasi di lingkungan sekolah, kejadian perundungan bisa hilang agar tidak ada lagi yang menjadi korban baik secara fisik maupun mental. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan siswa-siswi SMP IT Cahaya Madani, Pasaman, Sumatera Barat mengalami keracunan. Para siswa diduga mengonsumsi sarapan pagi dari sekolah dan siswa-siswi yang mengalami gejala klinis seperti pusing, mual, dan muntah-muntah dilarikan ke Rumah Sakit Tuanku Imam Bonjol, Lubuk Sikaping. Setelah menyantap sarapan pagi dengan menu nasi soto, risoles, dan agar-agar, puluhan siswa-siswi SMP IT Cahaya Madani, Pasaman mulai mengeluhkan pusing, mual, sakit perut, dan muntah-muntah. Dari 199 siswa yang diduga mengalami keracunan, sebanyak 64 siswa dilarikan ke RSUD Tuanku Imam Bonjol, Lubuk Sikaping untuk mendapat perawatan medis. Karena terbatasnya tempat tidur perawatan, terpaksa satu tempat tidur diisi 2 orang. Setelah mendapat penanganan intensif pihak medis, 12 siswa-siswi telah diperbolehkan pulang. 6 diantaranya harus menjalani rawat inap di RSUD, serta sisanya masih menjalani observasi di IGD RSUD Tuanku Imam Bonjol, Lubuk Sikaping. Pertamanya pening kepalanya, terus mual, muntah, badannya cukup lemas itu. Yang pertamanya pas itu kena observasi mana yang agak parah itu akan kita rawat, yang bisa rawat jalan kita akan pulangkan. Pertama muntah-muntah, sakit perut, dan ada yang pusing-pusing, dugaan keracunan makanan. Kami telah mengambil sampel dari muntah dan makanan yang dimakan tadi, dan akan dikirim ke labor di Padang. Kepala RSUD Lubuk Sikaping pun menambahkan pihaknya telah melakukan tindakan medis awal dan observasi perawatan serta pengobatan sesuai gejala klinis. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanas, iNews melaporkan.
14 warga di Kecamatan Air Tembaga, Kota Bitung terbaring lemah di IGD Rumah Sakit Budi Mulia Bitung. Diduga korban mengalami keracunan usai menyantap makanan di salah satu acara hajatan. Sebanyak 14 warga diduga mengalami keracunan usai menyantap hidangan di acara hajatan. Ke-14 orang tersebut terdiri dari anak-anak serta orang dewasa, kini berada di Rumah Sakit Budi Mulia Bitung untuk mendapatkan perawatan medis. Menurut salah seorang korban, rata-rata korban yang dirawat di rumah sakit mengalami muntah, buang air besar, dan sakit kepala. Cuma makan nasi, kuah bakso, baru ada ambil acar sedikit, dengan asam manis 2 panggal itu lepas kasih. Mari kita nak makan habis, mari DP muntah berapa kali, buang air saja itu. Kita baru coba muntah 1 kali, muntah biasa. Cuma DP dari sebelah sini, dan pusing. Sampai saat ini kira-kira ada 14 pasien yang datang dengan keluhan waktu tadi masuk, lemah badan disertai mual muntah dan nyeri perut. Untuk saat ini dugaan kami sementara bisa saja karena keracunan makanan, tapi untuk mau tahu lebih lanjut harus ada pemeriksaan sampel makanan. Tapi untuk saat ini kita akan koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait untuk pengambilan sampel itu. Sementara itu pihak warga yang menyelenggarakan hajatan terkejut dan tidak mengetahui terkait keracunan tersebut. Menurutnya hidangan makanan yang disajikan aman untuk dikonsumsi. Asmanan acara? Mengkaget sih, menurut saya sih aman. Kan saya tidak tahu tuh. Aman-aman. Ini semua masih ada lepas-lepas ini orang tidak. Ini masak sendiri ini. Makan sendiri. Ini orang tidak ada makan ini. Ini masak sendiri. Kalau yang catering sudah habis ya. Sudah habis. Pihak Dinas Kesehatan Kota Bitung akan melakukan tes sampel makanan dari acara hajatan. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Frencin Darungo, iNews melaporkan. Pemirsa, vokalis band Republik Ruri alami kecelakaan tunggal setelah moge yang dikendarainya menabrak batu di kawasan Ciamis, Jawa Barat. Kecelakaan tunggal terjadi ketika motor gede tersebut melaju dari arah Ciamis menuju Pangandaran. Inilah video amatir yang merekam detik-detik evakuasi pengendara motor gede pasca kecelakaan menabrak batu besar di Jalan Raya Cijengjing, Ciamis, Jawa Barat, Jumat kemarin. Tampak korban terkapar di pekarangan rumah warga. Beberapa orang berjaket terlihat menghampiri korban lalu mengevakuasi ke mobil pickup. Sementara moge terlihat rusak namun dalam kondisi mesin masih menyala. Belakangan diketahui pengendara moge tersebut adalah Ruri, vokalis band Republik. Menurut saksi mata, kecelakaan tunggal terjadi ketika moge melaju dari arah Ciamis menuju Pangandaran. Saat berada di jalan tikungan Jalan Raya Cijengjing, moge tiba-tiba oleng ke kiri hingga akhirnya menabrak tumpukan batu besar. Bahkan korban sempat terpental hingga 2 meter. 6 motor, itu motornya ada motor polisi juga? Ada motor polisi. Itu kondisi orangnya gimana di sini, Bu? Sadar nggak lagi itu? Sadar. Sadar, tapi kelihatan ada luka. Katanya luka dalam. Luka dalam, pakai helm. Pakai helm. Itu motor apa sih, Bu? Moge. Oh. Korban sempat dirawat di salah satu rumah sakit di Ciamis. Namun karena kondisi korban mengalami luka yang cukup serius, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat. Diduga korban tidak hafal medan jalan raya sehingga mengalami kecelakaan tunggal dan membentur batu besar di tepi jalan. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita beralih untuk menyimak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Bribda Eklesia Putri Huta Barat dari NTMC Polri yang kini berada di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Halo Bribda Eklesia, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor?
Baik, terima kasih Cikal dan Galuh. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Seperti yang sudah tampak di layar kaca Anda, situasi arus lalu lintas di hari weekend ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah Jakarta maupun Ciawi dan juga Kota Bogor yang akan menuju ke arah Puncak. Pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan terlihat adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini, dan kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi yang berplat B, yakni kendaraan dari arah Jakarta. Dan saat ini sedang diberlakukan sistem ganjil genap arah Puncak, di mana kendaraan yang dapat melintas ke arah Puncak ialah kendaraan berplat genap dan kendaraan berplat ganjil dapat memutar balik dan mencari jalan alternatif lainnya sesuai dengan tujuan Anda. Dan perlu Anda ketahui pemirsa bahwa rekayasa lalu lintas ke arah Puncak dilakukan sesuai dengan diskresi kepolisian. Untuk itu kami mengimbau untuk tetap mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Dan begitu pula dari arah sebaliknya, dari arah Puncak yang akan menuju ke arah Jakarta tampak cukup ramai, kondusif, lancar, maupun yang akan berbelok ke arah Ciawi dan juga Kota Bogor juga tampak kondusif, lancar. Perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal yakni 40 sampai dengan 50 km per jam. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintas di kawasan ini untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas serta tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan tetap berhati-hati dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda, dikarenakan di kawasan ini banyaknya dilintasi oleh pejalan kaki. Dan juga bagi pesepeda yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan menggunakan lajur paling kiri agar tidak mengganggu pengguna jalan lainnya. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data YRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 217 kasus laka lantas yang mengakibatkan 17 orang meninggal dunia, 28 orang luka berat dan 306 orang luka ringan. Dan dari kasus laka lantas tersebut 44% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap meningkatkan konsentrasi pada saat Anda sedang berkendara, tidak menggunakan handphone dan tidak melakukan kegiatan lainnya yang dapat memecahkan konsentrasi pada saat Anda sedang berkendara. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan, kembali kepada Cikal dan juga Galuh. Silahkan. Ya, terima kasih Bribda Eklesia Putri Huta Barat atas laporannya dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pasca dilantik, anggota DPRD di beberapa daerah ramai-ramai gadaikan SK ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Salah satunya anggota DPRD Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mereka menggadaikan SK diduga untuk melunasi hutang biaya kampanye. Anggota DPRD pemenang pemilu 2024 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur telah dilantik. Pelantikan dilaksanakan di kantor DPRD Jombang pada tanggal 21 Agustus lalu. Belum genap 1 bulan dilantik, sejumlah anggota DPRD Jombang kedapatan menggadaikan SK-nya di bank untuk dapatkan pinjaman. Fenomena ini pun diakui Sekretaris DPRD Jombang. Saya tidak hafal, tapi memang itu kan juga hanya beliau dengannya kerjasama kita dengan perbankan, baik Bank Jatim ataupun Bank Jombang itu. Jadi detailnya berapanya saya tidak hafal. Maraknya informasi anggota legislatif menggadaikan SK, sejumlah anggota DPRD lainnya memaklumi tindakan rekan-rekan sejawatnya. Kayaknya juga enggak lah, terbukti saya sendiri, alhamdulillah meskipun saya juga ngambil, tapi kan tidak saya gunakan untuk pilkada. Jadi itu tergantung dari masing-masing personel. Kita nggak bisa terus ngomong, saya nggak ngambil, padahal kita enggak lah, kita terbuka saja. Karena memang ada aturannya, ada istilahnya apa ya, jadi kita nggak melanggar hukum. Pribadi anggota dewan masing-masing setelah dilantik, setelah menerima SK, urusan person daripada semua
anggota DPRD. Dan itu tidak hanya di Jombang, di mana saja seperti itu juga. Oke. Ya karena gimana ya? Apa kok bisa sampai digadaikan? Biasanya untuk apa kok sampai digadaikan? Itu yang saya nggak tahu. Bahu tangnya akeh ya itu orangnya sendiri kepingin nyaur ya. Seperti kamu tahu semuanya toh. Kosnya politik itu juga besar. Penggadaian SK di bank adalah masalah privasi anggota DPRD sendiri. Mereka mengklaim hal ini bisa saja dilakukan oleh anggota DPRD di daerah-daerah lainnya. Satu SK biasanya digadaikan dengan nominal 500 juta hingga 1 miliar rupiah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil berkunjung ke acara Badan Musyawarah Betawi di Jatinegara, Jakarta Timur. Ya, RK yakin pengalamannya sebagai pemimpin daerah selama 10 tahun menjadi bekal yang baik untuk memimpin Jakarta. Bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyambangi markas Badan Musyawarah Betawi di Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat malam. Dalam kesempatan ini, RK menyampaikan keunggulannya dibandingkan calon lain dalam Pilkada Jakarta. Salah satunya soal pengalamannya 2 kali memimpin daerah yang dapat menjadi bekal yang baik untuk memimpin Jakarta. Saya sudah 10 tahun pernah menjadi wali kota gubernur, selalu mengedepankan yang namanya identitas. Termasuk ada pendidikan karakter berbasis budaya dulu ya, di Jawa Barat. Hal yang sama insya Allah akan kita lakukan dalam bentuk pendidikan masyarakat, sekolah maupun ekspresi visual. Ada arsitekturnya, ada ekspresi keseniannya, dan lain-lain. Dalam pertemuan ini, RK juga mendapat rekomendasi dari Bamus Betawi untuk membangun dan melestarikan budaya Betawi jika ia terpilih sebagai gubernur Jakarta. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Sementara itu, Maudy Kusnaidi alias Zainab yang sempat dinyatakan masuk tim pemenangan paslon Pramono Rano di Pilkada Jakarta ternyata dikabarkan mundur. Mundurnya Zainab ini dikarenakan harus mendampingi suaminya yang sakit. Ini kenapa kepalanya? Pemeran-pemeran di film Sidul Anak Sekolahan sempat dinyatakan akan membantu tim pemenangan paslon Pramono Rano di Pilkada Jakarta. Akan tetapi, kabar terbaru, pemeran Zainab Maudy Kusnaidi dinyatakan mundur. Rano Karno menjelaskan mundurnya Maudy alias Zainab karena harus mendampingi suaminya yang sedang sakit. Jadi Zainab ini baru pulang dari Eropa. Suami tercinta kepleset. Sehingga sekarang digips. Kemarin saya nelpon, dia lagi di rumah sakit di Bali. Dia waktu di Jerman sudah berobat, tapi sekarang mungkin bisa dilihat di IG-nya Mbak Maudy itu. Jadi gini Bang, satu, saya juga tahu, Zainab kan di Bali, tinggal di Bali. Nggak mungkin dia bisa daily di sini. Kedua, dia masih ada syuting. Ketiga yang berat, ya suami tercinta yang nggak bisa ditinggal. Pasti Sidul ditinggal. Makanya itu gue bilang sama dia, Nap, lo tenang aja Nap. Enggak ada lo, ada Sarah, gue bilang. Tapi prinsip, Zainab siap bantu. Sejumlah kegiatan silaturahmi dilakukan paslon Pramono Rano sebelum menuju kontestasi Pilkada Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno bersilaturahmi di kediaman Ketua Umum Forum Betawi Rempuk di Jakarta Timur. Dalam kunjungannya, Rano Karno meminta dukungan dalam Pilkada Jakarta. Rano Karno, bakal calon wakil gubernur Jakarta bersilaturahim ke kediaman Ketua Umum Forum Betawi Rempuk di daerah Cakung, Jakarta Timur, Jumat siang. Dalam kunjungannya, Rano bersama Ketua Umum FBR Kiai Haji Lutfi Hakim melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Tak hanya itu, mereka juga makan siang bersama. Pertemuan ini bertujuan untuk menjalin silaturahim dan meminta restu terkait dirinya yang maju dalam Pilkada Jakarta. Alhamdulillah hari ini saya sholat Jumat di Cakung. Kebetulan memang udah dari hari apa saya telepon Pak Kiai saya mau silaturahim ah. Ya udah dulu kalau gitu Jumatannya sekalian pulang lu makan jengkol. Jadi iya mungkin orang melihat saya sama Pak Kiai baru ketemu. Memang baru ketemu tapi secara prinsip udah kenal jauh lama. Cuman kemarin kan 11 tahun saya ditugasin di kampung lain. Makanya sekarang saya bilang, Cing gue ditugasin di kampung sendiri nih. Lu bantuin gua.
Iya, aku bantuin dulu, tapi gue gak janji. Ya kan begitu, makanya gue lagi rayu nih. Sementara itu, pihak FBR masih belum bisa memberikan keterangan seperti apa bentuk dukungan yang akan mereka berikan. Sementara ini kita belum bisa menyampaikan dukungannya bagaimana karena ada mekanismenya di FBR. Sebagai orang Betawi, saya berharap dia membawa aspirasi masyarakat Betawi karena Jakarta bukan lagi ibu kota. Jadi kalau dulu selalu dengan dalih karena ibu kota sehingga hak-hak orang Betawi dikesampingkan. Tapi saya berharap setelah bukan lagi ibu kota, hak-hak orang Betawi sebagai masyarakat inti Jakarta diperhatikan. Diketahui sebelumnya, Rano Karno yang berpasangan dengan Pramono Anung telah melakukan kunjungan ke beberapa mantan gubernur Jakarta seperti Fauzi Bowo dan Sutioso. Dari Jakarta, Naura Syafika, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno belusukan ke kawasan Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat. Ya, Rano menerima curhatan warga mulai dari soal air pam yang bau hingga masalah sertifikat tanah. Warga Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat menyambut kedatangan Bacawagub Jakarta Rano Karno di permukiman mereka. Sejumlah warga berebut untuk berfoto bersama pemeran Sidul dalam serial Sidul Anak Sekolahan. Rano yang didampingi sejumlah politisi PDI Perjuangan juga berbincang bersama warga dan menyerap aspirasi mereka. Rano kemudian menerima curhatan warga, mulai dari soal air pam yang bau hingga masalah sertifikat tanah. Pemirsa, bakal calon gubernur Provinsi Riau Muhammad Nasir bersilaturahmi dengan pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Selain meminta saran dan bimbingan dari para ulama, kunjungan tersebut sekaligus untuk memaparkan visi misi membangun Provinsi Riau lebih sejahtera dan membawa Riau menjadi peradaban Islam terbesar. Kedatangan bakal calon gubernur Provinsi Riau Muhammad Nasir didampingi Ketua DPW Partai Perindo Riau, Said Abu Bakar Assegaf beserta rombongan, disambut hangat oleh jajaran pengurus MUI Provinsi Riau. Kedatangan Bacagub yang diusung Partai Perindo ini untuk bersilaturahmi sekaligus berdiskusi dan meminta saran para ulama agar visi misi pembangunan serta peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek di Provinsi Riau bisa terlaksana dengan baik. Bersama MUI dan kami insyaallah atas rezeki sebagai gubernur dan wakil gubernur Provinsi Riau ini memberikan nasihat yang banyak bagi kami. Ini ingin menjadikan Riau ini menjadi peradaban Islam terbesar. Ide yang luar biasa kami tangkap sebenarnya itu adalah untuk bagaimana meningkatkan SDM Riau, bagaimana meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Riau, bagaimana meningkatkan pendidikan Riau menjadi anak-anak Riau yang cerdas. Sebagai pengusung partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibyo ini, siap mendukung penuh visi misi pasangan Cagup-Cawagup Riau, Muhammad Nasir, Muhammad Wardan, yang bertujuan untuk menjadikan Riau lebih baik lagi. Jadi memang doa dan dukungan tentu aja dari para semua tokoh, ulama, semua kita butuhkan untuk membangun Riau ini menjadi negeri yang lebih baik. Seluruh kader dan pengurus Partai Perindo di Provinsi Riau siap bergerak dan memenangkan calon kepala daerah yang diusung. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Partai Perindo mendukung pasangan Haru Suwandaru dan Ridwan Dani Wirianata dalam pemilihan Wali Kota Bandung November mendatang. Keduanya diyakini merupakan pasangan yang memiliki kecintaan terhadap budaya Sunda, mempunyai rekam jejak yang jelas, dan kemampuan memimpin Kota Bandung serta elektabilitas yang tinggi. Pemilihan Wali Kota Bandung akan digelar November mendatang. Pada Pilwalkot kali ini, Partai Perindo kembali memberi dukungannya kepada Haru Suwandaru dan Ridwan Dani Wirianata yang dinilai bisa memajukan Kota Bandung untuk 5 tahun mendatang. Partai Perindo mendukung pasangan dengan nama duet HD ini karena merupakan putra Sunda yang dinilai memiliki kemampuan memimpin Kota Bandung dan mempunyai elektabilitas yang tinggi.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Perindo, Ferry Kurnia Rizkiansyah, saat menghadiri acara seminar bertajuk Jati Diri Kepemimpinan Sunda. Pak Haru tidak diragukan lagi. Saya banyak juga berkecimpung dan juga bersama-sama dengan beliau. Dia asli orang Tasik dan dia sangat inform terkait dengan aktivitas soal kasudaannya. Jadi mudah-mudahan beliau akan memegang teguh jati diri Sunda. Bagaimana kita bisa melestarikan budaya, nilai-nilai yang diwariskan oleh para nenek moyang kita yang sesuai dengan agama dan keyakinan kita, terus kita lanjutkan, kita kuatkan. Partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanu Sudibyo ini akan menggerakkan seluruh kadernya untuk memastikan kemenangan pasangan calon kepala daerah yang diusung dan didukung pada Pilkada serentak 2024. Dari Bandung, Jawa Barat, Juhpita Meilana, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan paus diduga jenis pilot terdampar dan mati di Alor, Nusa Tenggara Timur. Kejadian ini pun menjadi tontonan warga sekitar. Beginilah kondisi paus yang diduga jenis paus pilot yang terdampar di pesisir perumahan Desa Purnama. Paus-paus yang terdampar diduga warga setempat ikan lumba-lumba menjadi tontonan warga setempat. Dari video rekaman warga, tampak sebagian ikan paus pilot ini sudah mati. Kondisi paus pilot yang terdampar ini tampak terhimpit di bawah bebatuan karang di sepanjang pesisir pantai. Namun, sebagian dari paus pilot yang terdampar ini ada juga yang tampak lemas. Diduga tidak bisa berenang kembali ke laut setelah dihempas ombak ke daratan. Diharapkan kepada masyarakat untuk tidak mengambil bagian apapun dari paus yang terdampar tersebut. Paus pilot tersebut akan diambil sampel guna dikirimkan ke Bali untuk pemeriksaan di laboratorium agar bisa dipastikan penyebab kematian. Dari Alor NTT, Dani Manu, iNews melaporkan. Di akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo akan berkantor di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur hingga 19 Oktober 2024. Hal tersebut diungkapkan Kepala Sekretariat Presiden atau Kasetpres Heru Budi Hartono usai melakukan pekan gerebek sampah di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Sebelumnya Presiden Jokowi telah berkantor selama 3 hari di IKN pada akhir Juli. Heru Budi mengatakan telah melakukan sejumlah persiapan di Ibu Kota Nusantara untuk Presiden Jokowi berkantor. Dirinya mengatakan fasilitas yang disiapkan sudah cukup lengkap. Selain itu, sejumlah pegawai Setpres sudah berada di IKN sejak kemarin untuk membantu kegiatan Presiden. Selain berkantor, Jokowi akan ada kegiatan rapat dan kunjungan kerja dari IKN ke kota lain. Tentunya yang pertama adalah dinamika kegiatan Bapak Presiden cukup padat, tidak hanya di beliau di IKN, tetapi masih ada jadwal untuk kunjungan kerja ke daerah lain. Dan tadi ditanya kesiapannya adalah kami sekitar Presiden sudah berada di sana full untuk membantu kegiatan Bapak Presiden di sana, termasuk kementerian lain, dan ada agenda-agenda lain yang akan disiapkan oleh Pak Meses. Untuk pertama kalinya usai dilantik Presiden Joko Widodo, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara pada hari Jumat lalu. Pihaknya melakukan kunjungan untuk mendapatkan informasi mengenai pembangunan IKN terkini, selain untuk mempersiapkan era pemerintahan selanjutnya oleh Prabowo Subianto. Hasan Nasbi mengatakan kantor komunikasi kepresidenan bertugas memberikan dukungan komunikasi presiden sekaligus menjembatani media dan masyarakat untuk mengakses informasi terkait kebijakan presiden. Kedatangan pada kepemimpinan selanjutnya adalah memberikan informasi publik seluasnya mengenai sejumlah program pemerintah, salah satunya adalah keberlanjutan IKN. Dalam kunjungannya, Hasan Nasbi mengunjungi beberapa lokasi diantaranya Istana Garuda, Istana Negara, Kantor Media di HPK, serta melakukan uji coba Autonomous Rail Transit atau ART.
Ya pemirsa, dan Cikal kita mau memberikan informasi seputar kuliner. Akhirnya. Di weekend ini. Kalau ada pendengar kue pancong yang terlihat pasti rasanya yang manis dan biasanya banyak dijual di pasar atau di pinggir jalan. Ya, tapi kali ini nih ada pancong yang satu ini ada sensasi yang berbeda karena dijual tepat di pinggir rel kereta api. Dan pasti penasaran nih bagaimana sensasi masakan kue pancong. Ada kereta lewat ya, lagi makan wur gitu ya. Langsung kita lihat bersama ya. Pemandangan yang Anda saksikan ini bukan di Hanoi, Vietnam, tapi di Jakarta. Berada di pinggir rel kereta api kawasan Menteng, Jakarta Pusat, warung Pancong Yaya menyuguhkan sensasi agak lain bagi para pengunjungnya. Para pengunjung dapat menikmati kue pancong dengan view lalu lalang kereta api. Pemandangan lalu lalang kereta api yang hampir setiap 5 menit sekali melintasi warung Yaya mendatangkan sensasi tersendiri. Tak heran, banyak pengunjung menikmati pancong sambil mengunggah videonya di media sosial. Pasca viral, warung Pancong Yaya kian ramai didatangi pengunjung dari seantero Jabodetabek. Enggak sih, baru aja, soalnya kan tahu dari FYP TikTok juga. Oh, iya. Viral gitu. Iya, enggak khawatir, soalnya kan jauh juga dari rel, enggak terlalu dekat juga. Enggak jauh-jauh. Enggak, ya. Jadi memang baru pertama kali. Iya, baru pertama kali. Pancong Yaya eksis sejak tahun 1991 atau sudah 33 tahun. Banyak pilihan menu yang bisa disantap langsung atau dibawa pulang. Pancong original misalnya dibanderol dengan harga Rp8.000 saja. Sedangkan pancong dengan topping coklat keju, keju susu hingga choco crunchy dibanderol mulai harga Rp12.000 hingga Rp15.000 per porsinya. Para pengunjung juga dapat menikmati menu lain seperti pisang bakar, mie nyemek hingga seblak di Pancong Yaya. Nah, Anda yang penasaran untuk menikmati sensasi makan di pinggir rel kereta api, kini tak perlu jauh-jauh datang ke Hanoi, Vietnam. Di warung Pancong Yaya yang buka 24 jam ini, Anda bisa merasakan sensasi mirip seperti di Hanoi, Vietnam. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.